menantikan penampakan Kristus Tuhan. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, masuk pada masa penantian, maka tugas manusia adalah menanti. Entah apa yang dinantikan, siapa yang dinantikan, tergantung kepada konteks pribadi masing-masing. Dan yang dinanti-nantikan artinya terkandung substansi dalam hati nurani suatu pengharapan. Harap supaya yang dinanti-nantikan itu bisa tercapai. Di tengah pandemi COVID-19, ribuan, jutaan, miliaran orang di seluruh dunia menanti-nantikan kapan pandemi COVID-19 berakhir. Apakah segera terjawab? Apakah ada suatu kepastian bahwa tiba saatnya pandemi akan berakhir? Masih tanda tanya. Di tengah masa ini juga muncul suatu peristiwa tragis di daerah Sigil, Kota Palu, di kampung agak ke dalam. Sekelompok orang yang menurut press release dari kepolisian resort setempat mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh kaum ISIS. Pos gereja Bala Keselamatan juga dibakar. Kalau Anda mendapatkan videonya, sangat tragis. Mereka digorok lehernya, setelah itu dibakar hidup-hidup, dan jenazahnya itu luar biasa menyedihkan. Ada videonya yang beredar, dan itu betul terjadi. Apakah mereka masih memiliki suatu pengharapan, yaitu masuk surga? Ataukah pupuslah sudah pengharapan keluarga, pengharapan almarhum atau almarhumah? Habib Rizik dalam khotbah-khotbahnya juga memberikan suatu pengharapan kepada para pendengar setia. Di mana-mana dia membakar emosi jiwa umat dengan suatu nada, entah itu pengharapan palsu atau pengharapan asli, ikutilah perkembangannya. Dan yang pasti adalah beliau menumbar kata-kata yang penuh dengan kebohongan, kata-kata anarkis, kata-kata fitnah, kata-kata dusta. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, di situkah orang masih memiliki suatu pengharapan? Apakah mereka senantiasa berharap kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penjelmaan Allah yang Maha Kuasa di dalam diri seluruh kehidupan mereka? Tidak semua. Lihat saja para habib besar, para ustadz, para kiai memunculkan YouTube dan video yang mengklarifikasi bahwa seorang ustadz haruslah berbuat begini dan begini, harus memberikan suatu pengharapan yang pasti bahwa akan ada kebahagiaan yang akan menghampiri setiap orang. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, kaum muda dan mudi diliputi suasana pengharapan. Ada anak-anak muda kalau melihat anak-anak gadis, dia berharap, moga-moga saya bisa mendapatkan dia. Dia mengatur strategi supaya mengadakan PDKT, pendekatan. Berbagai macam cara dia tempuh. Dia berharap semoga dia bisa dapatkannya itu.
Kalau tidak menjadi istri, minimal cinta satu malam. Jangan sampai terjadi ya. Kalau memang demikian, gawatlah sudah. Atau paling tidak dia berharap supaya dia bisa menjadi pendamping hidup di kelak dan di kemudian hari. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sebagai orang Katolik, hidup kita punya pengharapan. Ada 3 keutamaan Kristiani, yaitu iman, harapan, dan kasih. Minggu pertama Advent adalah minggu pengharapan. Berharap akan apa? Apakah yang kita harapkan itu terjadi? Pasti dong. Sebagai orang pengikut Kristus harus beriman dengan teguh bahwa yang saya harapkan sesungguhnya Yesus Kristus yang lahir di kota Bethlehem 2000 lebih tahun yang lalu. Saya kenang perayaan ulang tahunnya pada tanggal 25 Desember pasti. Dan itu terjadi. Sedangkan pengharapan yang kedua akan terjadi dan itu pasti. Tetapi saatnya kita tidak tahu, yaitu raja, hakim di bagian penghakiman, yakni di zaman akhirat nanti. Dengan demikian, masa Advent dilandasi oleh 2 dimensi harapan. Harapan akan kelahiran Kristus, mengenang hari ulang tahun kelahiran Yesus Kristus, dan yang kedua mengenang dan mengharapkan kehadiran Yesus sebagai hakim di akhir zaman. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, untuk mencapai pada kedua pengharapan ini, bacaan Injil pada hari Minggu ini memberikan kita suatu lampu isyarat berwarna kuning, yaitu hati-hati. Kalau hijau lewat terus, kalau kuning hati-hati, kalau merah berhenti. Maka pernah muncul kelompok waria, mereka mengadakan safari. Lewatlah mereka di traffic light, lampu berwarna merah, mereka berhenti. Tiba saatnya lampu berwarna hijau, tidak lewat juga mereka. Persis pasukan pengawal, para polisi menegur mereka, "Woi, lewat, sudah warna hijau lampunya. Kamu maunya warna apa?" Rame-rame mengatakan, "Kami suka warna pink," katanya. Bukan demikian. Pengharapan kita dinanti-nantikan dalam konteks kewaspadaan. Berjaga-jagalah selalu. Dan bagaimana mengisi masa berjaga-jaga ini? Masing-masing kita memiliki niat, memiliki suatu kiat pribadi. Saya mau buat apa untuk menantikan kedatangan Kristus? Boleh jadi juga Anda punya niat, selama masa Advent saya mau menyumbang 1 saksmen supaya pastorannya segera dibangun, atau 1 karung pasir supaya pastorannya segera dibangun, atau mengisi kotak di depan, kotak sumbangan sukarela. Inilah namanya kesempatan berjaga-jaga itu. Daripada Anda berpikir lebih dan semuanya mengambang, tidak ada suatu bukti nyata, tanamkanlah dalam dirimu hal-hal kecil. Kepada kaum muda dan mudi belum dapat pekerjaan, milikilah pengharapan yang pasti. Semoga saya mendapatkan pekerjaan. Tanamkanlah ketekunanmu, kerajinanmu, niat baikmu itu.
Kepada orang yang menjelang memasuki masa rumah tangga, aturlah strategi supaya rumah tangga yang dibina adalah rumah tangga yang pasti. Dan inilah pengharapan antara yang pasti dan tidak pasti. Tetapi namanya Advent sebagai orang beriman itu pasti. Yesus lahir, dan Yesus pada zaman akhir nanti akan datang sebagai hakim agung. Oleh karena itu, waspadalah, berjaga-jagalah selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.